Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, telah menghadapi berbagai masalah keuangan yang sangat serius selama bertahun-tahun. Namun, meskipun situasi keuangan yang sangat sulit, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak membangkrutkan Garuda Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada berbagai alasan yang mendalam, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan politik di dalamnya. Garuda Indonesia memiliki peran penting sebagai maskapai nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan internasional. Maskapai ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan nasional. Membiarkan Garuda bangkrut akan berdampak negatif pada citra Indonesia di mata dunia dan mengurangi kemampuan negara untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Kehadiran Garuda sebagai maskapai nasional juga penting untuk memastikan aksesibilitas ke daerah-daerah yang kurang terlayani oleh maskapai lain. Kebangkrutan Garuda Indonesia akan memiliki dampak domino di dalamnya, yang dimana akan memberikan dampak signifikan kepada ekonomi. Ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan dan industri terkait pariwisata dan logistik akan terkena dampaknya. Selain itu, Garuda memiliki utang besar terhadap berbagai kreditur, termasuk bank dan perusahaan leasing pesawat. Jika Garuda bangkrut, kreditur-kreditur ini akan mengalami kerugian besar, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Efek domino dari kebangkrutan Garuda akan terasa di berbagai sektor, mulai dari penyedia layanan, catering, hingga pemasok bahan bakar aviasi. Sebagai alternatif dari kebangkrutan, pemerintah memilih untuk merestrukturisasi utang Garuda. Pada tahun 2022, Pengadilan Komersial di Jakarta menyetujui rencana restrukturisasi yang memungkinkan Garuda untuk menghapus sebagian besar utangnya dan merestrukturisasi sisa menjadi paket obligasi dan saham. Langkah ini memberikan Garuda kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangannya tanpa harus bangkrut. Restrukturisasi ini juga melibatkan negosiasi dengan kreditur untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan mengurangi beban bunga. Banyak kasus yang menyebabkan Garuda mengalami kebangkrutan, salah satunya adalah korupsi dan pelanggaran laporan keuangan. Pada tahun 2018, Garuda dinyatakan bersalah atas kecurangan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangannya, sehingga memperburuk situasi keuangan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan mencerminkan masalah mendalam dalam tata kelola yang memerlukan reformasi untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan modal sebesar 500 juta US dollar sebagai bagian dari rencana restrukturisasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi operasional Garuda dan memperbaiki tata kelola perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi dan pelanggaran keuangan. Pemerintah juga terlibat dalam pembenahan manajemen dan penerapan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Apabila Garuda Indonesia ditutup hari ini dan seluruh asetnya dijual untuk membayar utang, hasil penjualannya tidak akan mencukupi untuk menutupi semua utangnya. Secara teknis, Garuda Indonesia telah mengalami kebangkrutan. Satu-satunya yang membuat Garuda Indonesia tidak mengalami kebangkrutan adalah karena pemerintah Indonesia tidak menginginkan Garuda Indonesia bangkrut. Per Juni tahun 2024 ini, total aset Garuda Indonesia dengan kurs dolar 15.800 pada bulan Juni saat itu mencapai sekitar 103 triliun. Sementara utang mencapai 125 triliun. Hal ini berarti Garuda Indonesia sudah tidak memiliki modal sama sekali. Dalam istilah keuangan, ini dikenal sebagai negative equity atau modal negatif, yang berarti modal perusahaan habis dikarenakan utang. Meskipun Menteri BUMN Erick Thohir berkeinginan untuk menutup BUMN yang merugi, keputusan tersebut tidak diambil untuk Garuda Indonesia. Alasan utamanya karena Garuda Indonesia memiliki utang yang sangat besar kepada masyarakat dan BUMN. Salah satunya kepada PT Pertamina.
Garuda Indonesia memiliki utang terhadap PT Pertamina sebesar 4,8 triliun. Utang ini merupakan salah satu yang signifikan dan berkaitan dengan penyediaan bahan bakar pesawat. Selain kepada PT Pertamina, utang Garuda juga berada pada bank plat merah seperti BNI, BRI, dan Mandiri. Total utang Garuda kepada bank plat merah mencapai 9,2 triliun. Utang ini mencakup berbagai fasilitas kredit yang diberikan oleh bank-bank pemerintah. Garuda Indonesia juga memiliki utang kepada masyarakat sebesar 4,9 triliun kepada masyarakat bentuk tiket pesawat belum digunakan. Jumlah ini mencerminkan tanggungan yang harus dipenuhi oleh Garuda Indonesia untuk konsumen yang sudah membayar tiket. Garuda Indonesia juga memiliki utang obligasi sebesar 10,4 triliun. Obligasi ini diterbitkan sebagai salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Beban utang yang besar ini menambah tekanan kepada keuangan Garuda Indonesia. Utang yang tinggi mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan untuk membuatnya lebih sulit untuk berinvestasi dalam perbaikan dan ekspansi. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penyelamatan Garuda Indonesia dengan berbagai langkah kebijakan dan dukungan finansial. Komitmen ini mencerminkan pentingnya Garuda sebagai aset nasional yang harus dijaga dan dipertahankan. Dukungan pemerintah juga mencakup pembenahan manajemen dan penerapan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa Garuda Indonesia dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Meskipun upaya penyelamatan Garuda Indonesia menunjukkan kemajuan, tantangan tetap ada. Garuda Indonesia perlu terus bekerja keras untuk memperbaiki kinerja keuangannya, mengelola utang dengan baik, dan menghindari masalah tata kelola di masa depan. Namun dengan dukungan pemerintah dan komitmen dari reformasi, Garuda Indonesia memiliki potensi untuk bangkit kembali dan menjadi maskapai yang lebih kuat dan berkelanjutan.